Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 56 dengan tema kehadiran Yesus memberi pengharapan bagi orang percaya. Dalam ayat yang ke-39 tertulis demikian. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Ketika kita memulai tahun baru, banyak dari kita yang merenung tentang apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang. Pergantian tahun selalu memicu dua perasaan. Pertama, rasa syukur atas apa yang telah Tuhan lakukan. Kedua, rasa pengharapan agar setiap rencana terlaksana dengan baik. Namun dalam perjalanan hidup, tidak jarang kita merasa seperti berada dalam kegelapan, kesulitan, atau bahkan ketakutan. Yaitu ketika kita menghadapi masalah-masalah pribadi yang sulit kita atasi. Saat-saat seperti ini bisa membuat kita merasa seperti orang yang hilang arah atau terperangkap dalam masalah kita sendiri. Dalam bagian Alkitab ini kita melihat bagaimana Yesus hadir dalam kehidupan seseorang yang berada dalam kegelapan dan penderitaan yang mendalam. Namun kehadirannya membawa harapan dan pembebasan yang luar biasa. Mari kita pelajari bagaimana Yesus memberikan pengharapan kepada kita melalui peristiwa yang terjadi dalam Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 56. Pertama, Yesus membawa pembebasan dari kejahatan. Dalam ayat 26 sampai 39. Pada awal pasal ini, Yesus bertemu dengan seorang pria yang kerasukan roh jahat. Tidak berpakaian, tidak tinggal di dalam rumah, melainkan di kuburan. Pria ini sudah lama menderita dan tidak ada yang bisa menolongnya. Ia terperangkap dalam kehidupan yang penuh kegelapan seperti seseorang yang tidak memiliki harapan lagi. Kehidupannya adalah gambaran keputusasaan total dan perbudakan yang tidak berkesudahan. Namun, kehadiran Yesus mengubah segalanya. Ketika Yesus datang, seketika itu juga kekuasaan kegelapan runtuh. Orang yang tadinya liar kini duduk berpakaian dan sudah waras dalam ayat 35. Setelah Yesus memberikan pembebasan, orang gerasa diperintahkan kembali ke rumahnya untuk menceritakan apa yang telah diperbuat Allah baginya dalam ayat yang ke-39. Sebagai orang percaya, mungkin kita memasuki tahun ini dengan membawa rantai-rantai dari tahun lalu seperti dosa yang mengikat, kebiasaan buruk yang tidak bisa dilepaskan, ketakutan atau kecemasan yang mendalam. Kisah ini mengajarkan kita bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dan kemerdekaan total dari belenggu masa lalu. Jangan memulai tahun yang baru dengan beban lama. Kuasa Yesus jauh lebih besar daripada legiun, masalah maupun dosa apapun yang kita hadapi. Di tahun ini, marilah kita menjadi saksi hidup atas kemerdekaan yang telah kita terima dari Kristus. Kedua, Yesus memberi kesembuhan dan pemulihan dalam ayat 40 sampai 48. Setelah membebaskan pria kerasukan roh jahat, Yesus melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan seorang wanita yang telah sakit pendarahan selama 12 tahun. Ia telah menghabiskan seluruh hartanya untuk berobat, tetapi tidak kunjung sembuh. Namun ketika ia menyentuh jubah Yesus, ia langsung sembuh. Kisah ini menyatakan bahwa Yesus tidak hanya menyembuhkan tubuhnya, tetapi juga memberikan penguatan dan pemulihan emosional. Wanita itu yang sebelumnya merasa malu dan terpinggirkan, sekarang dipulihkan sepenuhnya oleh kasih Yesus. Saat ini mungkin kita masuki tahun yang baru dengan berbagai penyakit yang belum terpecahkan, baik masalah keuangan, konflik keluarga, penyakit kronis, atau pergumulan rohani yang melelahkan. Kadang kita lelah berharap. Melalui kisah ini mendorong kita bahwa di dalam Yesus, pengharapan tidak bergantung pada besarnya masalah kita, melainkan pada kebesaran pribadi yang kita dekati. Meskipun hanya berupa sentuhan iman yang kecil, Kristus berkuasa untuk memulihkan dan menyembuhkan apapun yang telah merusak hidup kita. Ketiga, Yesus mengatasi ketakutan dan memberikan kehidupan dalam ayat 49 sampai 56. Di tengah perjalanan, seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus datang kepada Yesus dan memohon agar putrinya yang sedang sakit disembuhkan. Namun di tengah perjalanan, berita datang bahwa anak itu sudah meninggal. Banyak yang mengatakan jangan lagi mengganggu dia. Tetapi Yesus menjawab, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat dalam ayat yang ke-50. Setibanya di rumah Yesus,
mengusir orang-orang yang menangisi kematian anak itu dan berkata, "Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Lalu dia membangkitkan anak itu dari kematian. Sebagai orang percaya, dalam memasuki tahun yang baru pasti akan membawa tantangan, kehilangan, dan mungkin kekecewaan yang terasa seperti kematian. Kita mungkin kehilangan pekerjaan atau menghadapi kegagalan yang fatal. Tetapi firman Tuhan menjamin bahwa di dalam Yesus, kematian bukanlah akhir. Kuasanya melampaui segala sesuatu yang terasa final. Jika Yesus berkuasa atas kematian, Dia pasti berkuasa atas setiap krisis yang kita hadapi di tahun 2026 ini. Di awal tahun yang baru ini, mari kita jadikan resolusi utama kita untuk selalu duduk dekat Yesus dan membiarkan kehadirannya menjadi sumber pengharapan kita. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 365 hari ke depan, tetapi kita tahu siapa yang memegang hari esok. Jangan biarkan legiun masa lalu atau ketakutan akan masa depan merampas damai kita. Tahun ini kita memulai dengan jaminan yaitu Yesus telah datang, dan kita yang percaya diubahkan dari keputusasaan menjadi kesaksian, dari ikatan menjadi kemerdekaan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.